Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait model konseptual proses judgment, yang mana nantinya kita akan membahas definisi dan sifat judgment, model konseptual proses judgment, bias judgment, peran pengetahuan dan memori dalam bias judgment, sumber penyebab, strategi memitigasi, teori-teori, serta contoh-contoh dari bias judgment. Baiklah, kita langsung pada pembahasan yang pertama, definisi dan sifat judgment. Judgment merupakan aspek kognitif dari proses pembuatan keputusan. Pengertian lain dari judgment merupakan suatu proses yang terus-menerus dalam perolehan informasi, termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya, pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, dan penerimaan informasi lebih lanjut. Hogarth dan Einhorn tahun 1992 mendeskripsikan judgment sebagai proses kognitif yang mengarahkan perilaku dalam pembuatan keputusan. Menurut Hogarth ini, judgment memiliki dua macam sifat, yaitu pertama, manusia membuat judgment nilai untuk menyatakan preferensi, dan kedua, manusia membuat prediksi yang merefleksikan apa yang diharapkan terjadi. Judgment intuitif didasarkan pada informasi yang telah diproses dan ditransformasi oleh pikiran manusia. Hal itu dimaksudkan untuk mempertimbangkan karakteristik pikiran manusia sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Studi psikologi kognitif menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan kompleksitas berbagai tugas, manusia memiliki kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas, dan mereka bersifat adaptif. Oleh karena itu, untuk memahami judgment, diperlukan gagasan yang jelas dari kemungkinan dan keterbatasan manusia, seperti halnya dengan struktur tugas judgment. Menurut Hogarth tahun 1994, kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas mempunyai 4 konsekuensi utama, yaitu yang pertama, persepsi informasi. Maksudnya di sini adalah manusia memiliki persepsi informasi yang tidak komprehensif, namun bersifat selektif. Kemudian, sifat pemrosesan. Manusia tidak dapat memproses informasi secara simultan. Pemrosesan informasi dilakukan dengan cara sekuensial. Selanjutnya, kapasitas pemrosesan. Artinya, manusia tidak mempunyai kalkulator intuitif yang memungkinkan mereka membuat perhitungan secara optimal. Manusia akan menggunakan prosedur sederhana atau rule of thumb untuk mengurangi mental effort. Selanjutnya, keterbatasan memori. Manusia memiliki kapasitas memori yang terbatas. Pembahasan selanjutnya yaitu model konseptual proses judgment. Studi mengenai proses judgment mendeskripsikan hubungan antara lingkungan dan perilaku individual dalam suatu organisasi. Berikut ini dijelaskan model konseptual mengenai proses judgment seseorang yang disebut Brunswick-Lens Model. Brunswick-Lens Model merupakan suatu model konseptual yang menjelaskan bahwa proses judgment seseorang didasarkan pada suatu reference point atau cues. Dalam model konseptual Brunswick-Lens ini, dijelaskan pemahaman dan interrelasi antara dua sistem. Sistem yang pertama adalah jaringan atau network nyata, hubungan antara reference point atau cues dalam lingkungan dengan peristiwa yang diprediksi. Dan sistem kedua adalah jaringan yang menghubungkan antara reference point dalam pikiran individual dengan apa yang mereka prediksi. Contohnya, ketika individual mempertimbangkan laba perusahaan tahun mendatang. Sistem pertama adalah lingkungan ekonomi dalam operasi perusahaan, yang mana termasuk aktivitas organisasi, pesaing, dan lainnya, yang dapat dikatakan sebagai penghasil outcome dalam upaya memprediksi laba masa depan. Sistem yang kedua menggambarkan pikiran individual yang mengindikasikan hubungan perasaan atau image antara reference point dalam lingkungan, seperti mengantisipasi tren dan reaksi pesaing, dan prediksi individual terhadap laba. Dengan kata lain, sistem pertama adalah lingkungan, dan sistem kedua mempresentasikan lingkungan dalam pemikiran individual yang digunakan untuk memprediksi. Selanjutnya, bias judgment.
Dalam fenomena pembuatan keputusan, bias judgment merupakan pola penyimpangan dalam pengambilan keputusan pada situasi tertentu. Bias judgment dapat terjadi karena beberapa sebab seperti misalnya adanya distorsi persepsi, ketidakakuratan prediksi, interpretasi yang tidak logis, atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses pemikiran yang tidak rasional. Oleh karena itu, pembuat keputusan perlu juga memahami beragam bias judgment pada masalah yang kompleks agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan menghadapi risiko dengan bijak. Dalam situasi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian, pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada bermacam-macam masalah dan kendala yang dapat menimbulkan terjadinya bias judgment. Adanya bias judgment dalam pembuatan keputusan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap hasil keputusan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Krittner dan Kenicki tahun 2004 bahwa kendala yang membatasi pengambilan keputusan nasional adalah bounded rationality, yaitu suatu gagasan mengenai para pembuat keputusan yang terbatas atau terikat oleh berbagai hambatan ketika sedang mengambil keputusan. Selanjutnya, peran memori dalam memprediksi judgment. Studi mengenai memori juga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dari berbagai pertanyaan praktik. Terdapat dua alasan mengapa memori berperan penting dalam proses judgment. Alasan yang pertama, mengingat judgment masih disesuaikan atau diselaraskan dengan suatu kondisi, perasaan, atau batin tertentu dalam masyarakat, memori tidak disesuaikan dengan perasaan sehingga dianggap lebih objektif. Kedua, hasil penelitian menyatakan adanya peran penting memori dalam proses judgment. Memori yang baik dapat menjadi pertimbangan penting meskipun tidak cukup untuk judgment yang baik. Memori dapat mempengaruhi judgment dengan beberapa cara, seperti melalui tugas judgmental yang terstruktur, reference point yang dipilih, faktor lingkungan atau dari memori seseorang, aturan yang digunakan untuk memproses penilaian informasi dalam pembuatan keputusan, dan interpretasi serta pemberian kode dari luaran atau outcome judgment. Memori mempengaruhi reference point untuk memprediksi. Sebagai contoh, adanya hubungan antara tingkat aktivitas ekonomi di suatu negara sebagai suatu kesatuan khususnya dalam sektor industri. Ketika tren ekonomi secara umum naik atau turun, pembuat keputusan akan membuat prediksi yang sesuai dengan sektor tersebut. Selama pembuat keputusan mempelajari dan mengingat bahwa terdapat hubungan antara temperatur eksternal dan bagaimana panas dan dingin yang dirasakan, maka pembuat keputusan akan memprediksi pakaian apa yang sesuai untuk digunakan dalam kondisi tersebut dan seterusnya. Memori juga mempengaruhi aturan untuk memproses informasi. Ketika terdapat dua kandidat yang akan dipilih untuk suatu jabatan, maka pembuat keputusan mungkin lebih baik memiliki profil ideal yang mengingatkan bahwa siapa sosok individual yang paling berhasil sekarang. Pembuat keputusan akan memproses informasi yang menunjukkan perbandingan antara kedua kandidat. Judgment prediksi kemudian akan didasarkan pada derajat kesamaan antara profil yang diobservasi dengan profil ideal yang tersimpan dalam memori pembuat keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber penyebab bias. Ada banyak faktor yang menyebabkan pola penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, adanya distorsi persepsi, ketidakakuratan prediksi, interpretasi yang tidak logis yang kemudian menimbulkan proses pemikiran yang tidak rasional. Pada dasarnya, proses pembuatan keputusan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor-faktor kontekstual dan faktor-faktor yang berkaitan dengan karakteristik individual. Faktor kontekstual yang dapat menyebabkan bias, misalnya cara informasi disajikan atau adanya dukungan. Sedangkan faktor individual yang sangat mempengaruhi keputusan adalah bagaimana cara seseorang mencari, mempersepsikan, dan memproses informasi. Berdasarkan isunya, bias judgment dapat dibedakan menjadi 3 elemen. Elemen yang pertama yaitu karakteristik dari sistem pemrosesan informasi individual. Yang mana karakteristik itu, yang pertama selective perception, artinya manusia memiliki persepsi informasi yang tidak komprehensif, namun bersifat selektif. Selanjutnya sequential processing, manusia tidak dapat memproses informasi secara simultan. Pemrosesan informasi dilakukan dengan cara sekuensial. Limited computational ability, manusia tidak mempunyai kalkulator intuitif yang memungkinkan mereka membuat perhitungan secara optimal. Manusia akan menggunakan prosedur sederhana atau rule of thumb untuk mengurangi mental effort. Kemudian limited memory,
yaitu manusia memiliki kapasitas memori yang terbatas dan dependence on task karakteristik adaptiveness. Elemen yang kedua yaitu need to understand, control, and master the environment, yang mana diperlukan pengetahuan mengenai bias judgment, pengendalian, dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya lokasi bias judgmental, yang mana lokasi yang pertama itu information acquisition, penerimaan informasi penting dan relevan. Processing, keputusan memilih atau peran pemrosesan. Output, yaitu reaksi terhadap output. Feedback, interpretatif terhadap umpan balik luaran. Di mana di sini lebih dijelaskan secara rinci ringkasan lokasi terjadinya bias judgment. Lokasi bias yang pertama yaitu akuisisi informasi. Akuisisi informasi merupakan tambahan informasi yang relevan yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan. Akuisisi informasi meliputi ketersediaan, persepsi selektif, kekerapan, informasi konkret, pembetulan yang dibuat-buat, penyajian data, dan pembingkaian. Pemrosesan, yaitu dalam pembuatan keputusan merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum menentukan pilihan terbaik. Yang mana pemrosesan itu meliputi ketidakkonsistenan, konservatisme, ekstrapolasi tidak linear, heuristik, lingkungan keputusan, dan sumber informasi. Selanjutnya yang ketiga, luaran atau output. Luaran dapat menyebabkan bias judgment dalam pembuatan keputusan, yang mana luaran dapat meliputi response mode, berkeinginan atau impian khayal atau wishful thinking, dan kontrol yang menyesatkan. Selanjutnya, lokasi bias yang terakhir, umpan balik atau feedback. Bias judgment dalam pembuatan keputusan dapat terjadi pada umpan balik yang meliputi luaran yang tidak relevan dari struktur pembelajaran, salah persepsi yang mungkin berfluktuasi, atribusi yang sukses atau gagal, kekeliruan secara logika, dan bias peninjauan ke belakang atau hindsight bias. Pembahasan selanjutnya yaitu isu-isu bias judgment. Beberapa faktor penyebab adanya bias judgment dalam pengambilan keputusan yang merupakan isu-isu bias judgment adalah sebagai berikut. Yang pertama, heuristik. Adalah suatu tindakan praktis dan sederhana yang dilakukan individual dalam membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Heuristik menyebabkan individual tidak akan berpikir rumit dengan menggunakan hukum-hukum matematis, mengabaikan hukum normatif, dan cenderung berpikir pragmatis. Kemudian yang kedua, kemiripan. Merupakan salah satu prinsip heuristik yang didasarkan pada stereotip, yaitu keputusan yang didasarkan pada derajat kesamaan karakter dan bentuk. Selanjutnya, ketersediaan. Menurut Tarski dan Kahneman, ketersediaan menggambarkan kecenderungan pengambilan keputusan untuk mendasarkan keputusannya pada informasi yang tersedia dalam ingatannya. Informasi yang mudah diingat pada umumnya adalah informasi yang baru saja terjadi, informasi yang muncul atau yang sangat menonjol. Kemudian selanjutnya nilai awal dan penyesuaian. Dalam beragam situasi, pembuat keputusan seringkali membuat estimasi dengan berangkat dari nilai awal, yang kemudian melakukan menyesuaikan atau adjustment ketika diperoleh informasi baru dalam kaitannya dengan hasil keputusan terakhir. Selanjutnya pembingkaian atau framing merupakan bias judgment yang terjadi karena pembuat keputusan memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika disajikan dalam format yang berbeda. Kemudian fiksasi. Terdapat dua macam fiksasi, yaitu fiksasi fungsional dan fiksasi data. Fiksasi fungsional merupakan konsep psikologi yang menginvestigasi dampak pengalaman masa lalu terhadap perilaku pembuat keputusan. Pengalaman masa lalu mengenai fungsi suatu objek akan membuat pembuat keputusan terpaku pada fungsi tersebut ketika menggunakan objek yang sama. Sementara fiksasi data dinyatakan bahwa individual yang terfiksasi tidak dapat mengubah kebiasaan keputusan mereka dalam merespon adanya perubahan proses akuntansi yang memberikannya informasi. Kemudian selanjutnya, eskalasi komitmen adalah kecenderungan seseorang atau pembuat keputusan untuk meneruskan keputusan atau komitmen awal secara tidak rasional. Yang mana Ruffala tahun 1999 menjelaskan bahwa eskalasi komitmen adalah keputusan untuk tetap melanjutkan suatu proyek, bahkan ketika suatu kondisi ekonomi yang tidak diharapkan mengindikasi bahwa
proyek tersebut harus dihentikan. Selanjutnya, efek pengingat. Merupakan bias judgment yang disebabkan karena ketersediaan informasi masa lalu yang dapat mengingatkan kembali pembuat keputusan pada peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Selanjutnya, bias hindsight dan foresight. Peninjauan ke belakang atau hindsight merupakan kecenderungan untuk memandang bahwa apa yang sudah terjadi secara relatif tidak dapat dielakkan dan nyata. Foresight berarti melihat ke depan atau melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, bias hindsight dapat terjadi karena adanya ketidakmampuan pembuat keputusan untuk melihat apa yang telah terjadi di masa lalu. Sedangkan bias foresight berarti bias yang terjadi karena ketidakmampuan pembuat keputusan untuk melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi memitigasi bias judgment. Bazerman tahun 1994 menyatakan bahwa strategi kognitif pembuat keputusan untuk memitigasi atau mengeliminasi bias dapat meliputi 3 hal pokok, yaitu unphrasing, chain, dan rephrasing. Yang mana seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya, pencairan atau unphrasing merupakan mengubah status quo dalam proses pembuat keputusan individual dalam bentuk balikan sehingga akan mencairkan kebutuhan dalam proses berpikir. Perubahan adalah perubahan yang dilakukan dengan berdasar pada 3 elemen, yaitu klasifikasi keberadaan penurunan kualitas judgment, penjelasan terhadap akar penyebab penurunan kualitas judgment, dan penjaminan bahwa penurunan tersebut tidak akan terjadi kembali. Selanjutnya, pembekuan kembali atau rephrasing adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari kecenderungan kembali ke cara atau strategi lama. Konsep memitigasi bias menurut Artes tahun 1991 dapat diawali dari sumber-sumber penyebab bias judgment yang dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu bias yang berasal dari strategi, asosiasi, dan psikofisik. Yang mana bias judgment yang berbasis strategi itu dapat terjadi ketika pembuat keputusan menggunakan suatu strategi yang suboptimal sehingga berpotensi terjadinya kerugian dalam proses pembuatan keputusan. Strategi untuk memitigasi bias yang berbasis asosiasi adalah dengan mempertimbangkan strategi yang berlawanan. Sedangkan untuk kesalahan yang berbasis psikofisik berkaitan dengan pemetaan yang tidak linear dari stimulasi fisik terhadap respon psikologis, seperti kesalahan yang terjadi dari sunk cost effect. Pembahasan selanjutnya yaitu teori-teori bias judgment. Teori bias judgment di sini ada 3, yaitu teori expected utility, teori prospek, dan model ambiguitas. Di sini kita akan membahas teori yang pertama, yaitu teori expected utility, di mana teori ini menyatakan bahwa setiap level luaran atau outcomes berhubungan dengan tingkat kesenangan atau net benefit atau utility. Pembuat keputusan secara rasional akan memaksimalkan utilitas dalam pilihan dengan situasi yang berisiko dan dalam kondisi ketidakpastian. Teori expected utility merupakan salah satu dari teori utama pembuatan keputusan rasional yang berisiko. Menurut teori expected utility, keuntungan dan kerugian sebelumnya dapat mempengaruhi pilihan berisiko, karena luaran sebelumnya mempengaruhi kesejahteraan sekarang yang selanjutnya menentukan tindakan untuk menghindari risiko, seperti tercermin dalam bentuk fungsi utilitas. Fungsi utilitas menggambarkan bagaimana pembuat keputusan mengevaluasi luaran atau outcomes dari pilihan alternatif dalam kondisi ketidakpastian. Sebagaimana yang dapat kita lihat pada gambar, di sini menunjukkan perbedaan tipe fungsi utilitas, yang mana panel A risk neutral menggambarkan peningkatan utilitas sama dengan peningkatan kesejahteraan. Panel B risk averse menggambarkan fungsi utilitas cembung, yaitu bahwa peningkatan utilitas akan menurun seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Panel C, risk seeking, menggambarkan fungsi utilitas cekung, yaitu risk peningkatan utilitas lebih besar dari peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya, teori prospek. Teori prospek merupakan salah satu pilar utama dalam literatur behavioral accounting.
Teori prospek dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979. Teori prospek merupakan teori pembuatan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Teori ini menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan dibingkai dan dievaluasi dalam proses pembuatan keputusan. Teori prospek menyatakan bahwa keuntungan atau gain dan kerugian atau loss dievaluasi secara terpisah relatif terhadap neutral reference point. Asumsinya yaitu individual lebih sensitif terhadap rugi dibandingkan dengan laba yang berarti adanya keengganan untuk rugi. Individual tidak menyukai kerugian sekecil apapun, sehingga utilitas rugi akan lebih besar daripada utilitas untung. Komponen teori prospek di sini terbagi atas dua, yaitu fungsi nilai dan fungsi bobot. Fungsi nilai yang mana berperan sebagai fungsi utilitas dalam expected utility theory, dan fungsi bobot yaitu keputusan untuk menangkap bobot yang diberikan terhadap probabilitas dalam pilihan. Adapun penyimpangan dari teori expected utility, yaitu yang pertama, teori prospek mengidentifikasi pola sistematis bagaimana masalah pembingkaian dapat menyebabkan perilaku pembuat keputusan menyimpang dari nilai ekspektasian dan teori expected utility. Dan respon individual terhadap loss lebih ekstrim daripada respon individual terhadap gain. Kemudian individual cenderung overweight probabilitas atas kejadian dengan probabilitas rendah dan underweight atas kejadian dengan probabilitas moderat yang tinggi. Selanjutnya proses memilih dalam teori prospek. Menurut Dalkawi, tahun 1989, proses memilih dalam teori prospek itu dibagi atas 4, yaitu certainty effect, reflection effect, aversion to probabilities insurance, dan isolation effect. Certainty effect yaitu individual overweight dalam mempertimbangkan kepastian relatif terhadap outcome yang memiliki probabilitas jarang terjadi. Reflection effect artinya pilihan atas prospek di sekitar 0 atau posisi sebaliknya yang lebih disukai. Aversion to probabilistic insurance yaitu individual tidak menyukai gagasan probabilistik. Dan isolation effect yaitu untuk simplifikasi pilihan di antara alternatif, individual sering mengabaikan komponen-komponen yang penting. Selanjutnya, fase pembuatan keputusan berdasarkan teori prospek. Teori prospek memandang pembuatan keputusan dibagi dua fase, yaitu fase editing atau fase framing dan fase evaluasi atau fase memilih di antara alternatif. Terdapat 5 fungsi fase framing, yaitu yang pertama pemisahan. Pada saat individual membuat pilihan, mereka cenderung fokus pada faktor-faktor yang ada dalam tugas sebagai faktor yang paling relevan dengan masalah. Kemudian penerimaan, pembuat keputusan cenderung menerima apapun framing pilihan yang disajikan sebagai formulasi yang paling layak untuk suatu pilihan. Selanjutnya pengkodean, yaitu kecenderungan individual mengkategorikan luaran dalam istilah gain atau loss. Yang keempat, pengkombinasian, yaitu pembuat keputusan cenderung untuk mengumpulkan kemungkinan pilihan-pilihan yang menyajikan identitas outcomes. Dan yang kelima, pembatalan, yaitu pengurangan dalam pilihan-pilihan yang memiliki outcome serupa. Sedangkan untuk fase evaluasi meliputi 3 hal, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu risk neutral, risk averse, dan risk seeking. Risk neutral yaitu jika certainty equivalent sama dengan nilai ekspektasian ketidakpastian hasil. Risk averse jika certainty equivalent lebih kecil dari nilai ekspektasian ketidakpastian hasil. Dan risk seeking jika certainty equivalent lebih besar dari nilai ekspektasian hasil. Kemudian aksioma teori prospek. Yang pertama yaitu pembuat keputusan menyesuaikan diri terhadap keadaan yang adaptasi. Maksudnya adalah individual menentukan laba atau rugi atas kekayaannya berdasarkan suatu reference point. Reference point merupakan status quo yang seseorang telah terbiasa dan pada umumnya dipengaruhi oleh norma budaya, ekspektasi, dan level personal.
Secara spesifik, laba yang dibandingkan dengan reference point merupakan pembawa utilitas positif, sementara rugi yang dibandingkan dengan reference point adalah pembawa utilitas negatif. Yang kedua, respon marginal terhadap perubahan adalah diminishing. Maksudnya adalah individual mengevaluasi penyimpangan dari reference point dengan kesensitifan yang menurun. Bentuk cembung pada daerah laba dan bentuk cekung pada daerah rugi dapat terjadi karena semakin jauh dari reference point. Hal ini menunjukkan bahwa individual semakin kurang sensitif terhadap laba maupun rugi. Aksioma teori prospek yang ketiga yaitu rasa sakit lebih urgent daripada rasa senang, yang mana Kahneman et al. Tahun 1951 menyatakan bahwa keengganan terhadap rugi dapat mendorong perilaku bias yang lain seperti endowment effect, status quo bias, dan sunk cost bias. Selanjutnya yaitu model ambiguitas. Dalam model ambiguitas, asumsi yang mendasari adalah bahwa pembuat keputusan menilai probabilitas yang ambigu. Pertama, adanya nilai awal dari beberapa nilai probabilitas, kemudian menyesuaikan nilai awal tersebut melalui simulasi mental atau mengimajinasikan nilai-nilai probabilitas lain yang dapat diambil. Pengaruh dari simulasi ini kemudian diagregasikan dengan ankor atau nilai awal untuk mendapatkan sebuah estimasi. Penilaian ketidakpastian dalam kondisi ambigu mencakup kesesuaian what is dan what might atau what could be. Ada dua faktor yang diasumsikan mempengaruhi proses simulasi mental, yaitu jumlah ambiguitas yang dirasakan dan sikap pembuat keputusan terhadap ambiguitas tersebut. Pembahasan terakhir yaitu contoh-contoh riset bias judgment. Hebby tahun 2006 menguji heuristic representativeness dan anchoring adjustment atas perilaku investor terhadap informasi laba dan konsekuensinya pada prediksi laba dan penilaian saham. Yang mana temuannya yaitu investor bergantung sangat tinggi dan menjadikan pola laba lalu sebagai nilai awal. Kemudian Narsa tahun 2010 menguji alat bantu keputusan foresight dan strategi mitigasi bias hindsight dalam kaitannya dengan mempersempit kesenjangan antara perspektif auditor dan evaluator. Yang mana dalam temuannya yaitu auditor mengalami kesalahan pertimbangan perspektif dalam dengan magnitudo yang lebih besar dibandingkan dengan kesalahan pertimbangan evaluatif atau bias hindsight yang dialami evaluator. Selanjutnya Wahyuni dan Hartono tahun 2012 menguji efek reminder dan anchoring adjustment dalam penggunaan strategi benchmark periode lalu, serta menjelaskan mekanisme kognitif dalam memproses informasi yang konsekuensinya dapat mempengaruhi judgement investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Temuannya yaitu strategi pengungkapan benchmark periode lalu dalam pengumuman laba dapat menyebabkan efek pengingat dan anchoring adjustment. Selanjutnya dapat mempengaruhi perilaku investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya Hartono dan Wahyuni tahun 2017 menguji isu penting yaitu apakah tambahan informasi mengenai karakteristik laba atau kuantitatif deskriptif sebagai informasi yang berorientasi pada masa lalu dan atau laba prediksian sebagai informasi yang berorientasi pada masa depan dapat memitigasi bias efek prospek pengumuman laba. Temuannya yaitu tambahan informasi masa lalu dan informasi masa depan memitigasi bias efek prospek. Sekian pemaparan teori terkait model konseptual proses judgment. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.